Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi dengan Kak Hanif dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang bentuk aljabar. Jadi, kita akan bahas apa itu bentuk aljabar, apa saja unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar, dan latihan soal. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili nilai tertentu. Nah, untuk mempelajari bentuk aljabar, perhatikan ilustrasi berikut. Bu Sita, kelihatannya beli buku banyak sekali. Iya, Bu Nana, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Bu Nana beli buku tulis juga ya? Ya, Bu Sita, saya beli 5 buku tulis untuk anak saya. Dari ilustrasi tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Bu Sita menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Bu Nana langsung menyatakan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Informasi yang kita peroleh dari ilustrasi tersebut adalah Bu Sita membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Bu Nana membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabar, bisa ditulis seperti ini. Untuk Bu Sita, 2x ditambah 3, dan untuk Bu Nana yaitu 5. Lalu, apa itu X? Simbol X menyatakan banyaknya buku dalam kardus, di mana X bisa mewakili sebarang bilangan. Jadi, untuk menghitung banyaknya buku yang dibeli Bu Sita dalam satuan buku adalah, kita misalkan X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 23. Lalu, apabila kita memisalkan X sama dengan 5, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi, maksudnya di sini adalah banyak buku dalam kardus tergantung pada nilai X-nya. Sampai sini bisa dipahami kan adik-adik? Selanjutnya, unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Yang pertama ada suku, yang kedua koefisien, yang ketiga variabel, yang keempat adalah konstanta. Apa itu suku? Suku adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah dan selisih. Untuk koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Sedangkan variabel itu sendiri merupakan pengganti nilai tertentu dengan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, seperti A, B, C, sampai Z. Lalu, untuk konstanta yaitu angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 5. 2x merupakan suku, dan 5 juga merupakan suku. Karena di antara suku ada operasi penjumlahan, maka bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar yang memiliki 2 suku. Untuk 2 di sini merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan 5 adalah konstanta. Untuk bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku disebut monomial, seperti X, 2X, 5X, dan sebagainya. Sedangkan bentuk aljabar yang memiliki 2 suku maka disebut juga dengan binomial, seperti X ditambah 2, 2X dikurangi 1, dan sebagainya. Lalu untuk bentuk aljabar yang memiliki 3 suku maka disebut juga dengan trinomial. Contohnya, X ditambah Y tambah 2, 2X ditambah 3Y dikurangi 7, dan sebagainya. Sedangkan jika bentuk aljabar tersusun lebih dari 3 suku disebut polinomial, seperti 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah y ditambah 1, dan sebagainya. Agar lebih bisa memahaminya, coba adik-adik kerjakan latihan soal berikut ini. Adik-adik bisa pause dulu video ini untuk mengerjakan, dan di akhir video akan kakak bahas jawabannya.
Bagaimana adik-adik? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, mari kita bahas jawabannya. Untuk soal yang pertama, tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Untuk yang A, negatif 5x. Karena hanya memiliki satu suku, maka disebut dengan monomial. Untuk koefisiennya adalah negatif 5, variabelnya adalah x, dan konstantanya tidak ada ya. Selanjutnya, yang B, 12y ditambah 2. Karena memiliki dua suku, maka disebut dengan binomial. Untuk koefisiennya 12, variabelnya y, konstantanya 2. Selanjutnya, 10x kuadrat dikurangi 2x ditambah y dikurangi 1. Karena bentuk aljabar ini memiliki lebih dari 3 suku, maka disebut dengan polinomial. Untuk koefisiennya adalah 10, negatif 2, dan 1. Untuk variabelnya x kuadrat, x, dan y. Lalu, konstantanya adalah negatif 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Jika ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola, maka bentuk aljabar adalah, kita misalkan dulu, di mana X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Maka bentuk aljabar dari 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola adalah 2x ditambah y ditambah 4. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum adik-adik.